Jadi topik pembahasan kali ini tentang CO2. Seberapa penting sih CO2 pada aquascape dan gimana cara kita memenuhi kebutuhan tanaman akan CO2 ini. Jadi simak terus videonya. Halo Sobat Scaper, gimana kabar? Semoga sehat-sehat terus ya. Dan tentunya masih terus bermain aquascape. Ketemu lagi di Zona Aquascape, channel yang akan membahas seputar aquascape. Sesuai topik ya, sesuai tema CO2. CO2 merupakan faktor penting dalam proses pertumbuhan tanaman. Bukan hanya di sekitar kita, tetapi juga di dalam aquascape. Ketika tanaman sudah terpenuhi kebutuhan CO2-nya, maka si tanaman ini akan bisa tumbuh dengan maksimal. Jadi CO2 ini sangat penting ya. Kemudian gimana sih caranya agar tanaman aquascape kita bisa terpenuhi kebutuhan CO2-nya? Berbeda dengan tanaman di sekitar kita, tanaman di sekitar kita itu mendapatkan CO2 yang berlimpah ya. Di sekitar kita banyak sekali CO2 atau karbon dioksida. Jadi mereka bisa mendapatkan CO2 dengan sangat mudah. Jadi mereka akan bisa tumbuh dengan maksimal dan juga berkembang dengan baik. Berbeda pada aquascape. Memang pada aquascape ketika kita mengganti air yang baru itu akan mengandung CO2 tetapi tidak begitu banyak. Maka dari itu kita perlu menginjeksikan atau menambahkan CO2 ke dalam aquascape kita agar si tanaman ini bisa terpenuhi kebutuhan CO2-nya. Jadi gimana sih caranya agar CO2-nya terpenuhi? Jadi yang pertama, kita bisa menginjeksikan atau menambahkan unsur CO2 ke dalam aquascape dengan cara menggunakan CO2 tablet. Jadi CO2 tablet ini sesuai nama yaitu CO2 tablet. Terus gimana sih penggunaannya? Penggunaannya sederhana. Ketika kita akan menambahkan CO2 dengan CO2 tablet ini, kita cukup memasukkan si tablet CO2 ini ke dalam aquascape kita. Jadi ketika si CO2 tablet ini bersentuhan dengan air, maka dia akan mengeluarkan unsur-unsur CO2 yang akan menambah unsur CO2 di dalam aquascape kita. Jadi si tanaman akan mendapatkan suplai CO2 yang cukup ketika kita menambahkan CO2 tablet ini. Yang perlu diingat, ketika kita akan menambahkan CO2 ke dalam aquascape, sama halnya seperti di lingkungan sekitar kita ya. Tanaman itu akan melakukan fotosintesis ketika pagi hari atau ketika ada sinar matahari pagi. Dia akan melakukan fotosintesis, menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen atau O2. Sama juga seperti di dalam aquascape, ketika lampu aquascape menyala, maka saat itu pula si tanaman ini membutuhkan CO2 untuk melakukan fotosintesis. Maka ketika akan menambahkan injeksi CO2, tambahkan minimal 15 sampai 20 menit sebelum lampu menyala bisa kalian tambahkan. Agar nanti ketika lampu menyala, CO2 di dalam air ini sudah terlarut dengan baik dan bisa diserap dengan sempurna oleh si tanaman untuk melakukan fotosintesis. Jadi itu tipsnya ya, ketika kalian akan menggunakan CO2. Minimal 15 atau 20 menit sebelum lampu menyala, kalian bisa tambahkan CO2 tablet ini agar CO2-nya bisa terlarut dengan baik ya di dalam air aquascape kalian. Jadi untuk keunggulan si CO2 tablet ini,
cocok, sangat cocok untuk tank-tank berukuran kecil, jadi berukuran nano ya. Kita bisa menggunakan si CO2 tablet ini. Itu keunggulan yang pertama. Keunggulan yang kedua, harganya murah untuk jangka pendek. Ingat ya, untuk jangka pendek. Kemudian apa sih kekurangannya? Ya tadi, kekurangannya kebalikan dari si kelebihan tadi. Untuk jangka panjang ini sangat tidak cocok ya, karena akan jatuh harganya lebih mahal lagi. Terus kekurangan yang kedua ya tadi itu tidak cocok ketika kalian ingin menggunakan CO2 ini ke dalam atau mengaplikasikannya ke dalam tank-tank berukuran besar. Sangat tidak cocok ya. Ini hanya untuk saya rekomendasikan untuk tank-tank berukuran kecil, berukuran nano. Jadi cukuplah untuk kebutuhan CO2 si tanaman, apalagi tanaman yang kita pakai di tank ini berjenis low CO2. Artinya mereka membutuhkan kadar CO2 yang tidak terlalu tinggi. Jadi seperti itu untuk si CO2 tablet. Terus gimana sih cara yang kedua? Cara yang kedua yaitu dengan menamakan CO2 DIY, terutama para pemula ya. Biasanya lebih sering dan lebih nyaman terkadang menggunakan CO2 ini karena kita lebih merasa terpacu ketika menggunakan si CO2 DIY ini, karena kita mempunyai rumus sendiri untuk meracik agar dapat menghasilkan CO2 yang bagus. Jadi yang kedua, CO2 DIY. Jadi apa aja sih CO2 DIY itu? Ragul, yaitu ragi dan gula, kemudian citron, citrun dan baking soda. Saya udah pernah pakai ragul dan juga citron, saya udah pernah pakai. Jadi si CO2 DIY ini pasti punya kekurangan dan kelebihan. Apa sih kekurangannya atau kelebihannya? Untuk fungsivitas atau fungsinya pasti sama, yaitu untuk bisa memenuhi si CO2 dalam aquascape kita, untuk memenuhi kebutuhan tanaman akan CO2. Jadi untuk yang pertama yaitu ragul, ragi dan gula. Ini yang paling sering kadang yang digunakan oleh para pemula aquascape karena ya tadi merasa terpacu untuk membuat racikan-racikan, campuran-campuran yang bisa menghasilkan gas CO2. Kelebihannya, kalau kelebihan si CO2 ragi dan gula ini, kalau menurut saya karena bahan-bahan ya, karena bahan campuran dari si CO2 ragul ini lebih gampang kita dapatkan di sekitar kita, yang ada di toko kue, di warung-warung kecil juga ada ragi dan gula. Terus gimana sih cara pembuatannya? Mungkin nanti saya akan buatkan video untuk mengaplikasikan atau cara membuat si CO2 ragi dan gula ini. Jadi itu tadi ya kelebihannya, bahan di sekitar kita, bahan-bahan untuk pembuatan si CO2 ini lebih gampang. Kemudian yang kedua yaitu peralatan dari si CO2 ragi dan gula ini sangat mudah didapat ya. Bisa kita gunakan botol gas. Intinya kita bisa membuat si CO2 ragi dan gula ini dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, dan harganya tentunya pasti lebih murah. Yaitu tadi ya dua kelebihan dari si CO2 ragi dan gula. Terus kekurangannya apa sih? Kalau menurut saya kekurangannya yaitu dari satu ya, untuk ya tadi jangka panjang juga tidak bagus ya, karena harganya juga akan jatuh lebih mahal timbang CO2 yang akan saya bahas sebentar lagi. Jadi jangka panjang tidak cocok karena harganya juga akan jauh lebih mahal. Kemudian yang kedua itu kekurangannya ada pada peralatan saat kita membuat si CO2 ragi dan gula ini.
akan rentan bocor ketika kita melakukan seperti sambungan. Pada setiap sambungan itu biasanya akan rentan bocor. Terus yang ketiga ada yaitu intensitas atau kurun waktu ya, kurun waktu si CO2 ragi dan gula ini. Yang pernah saya pakai itu paling lama bertahan sekitar paling lama udah 7 hari 6 hari itu sudah tidak stabil lagi ya tekanan atau keluaran si gas CO2 ini ke diffuser atau yang kita injeksikan ke aquascape itu sudah tidak stabil lagi. Kemudian kekurangan yang selanjutnya yaitu kita harus menunggu sekian jam biasanya baru ada terjadi reaksi gas CO2 dan baru bisa kita injeksikan ke dalam aquascape. Jadi itu kekurangannya ya, kita harus menunggu. Kalau ragi dan gula kita harus menunggu reaksinya baru kita bisa melihat hasil dari si CO2 ini yang sudah kita injeksikan melalui diffuser ke dalam aquascape. Jadi itu ya kekurangannya. Kita harus nunggu dulu biar terjadi reaksi gas baru dia akan bisa keluar dalam bentuk gas melalui diffuser. Jadi itu kekurangannya. Kekurangan si CO2 ragul ini yaitu kita tidak bisa menstop ya reaksi dari si CO2 ragi ini. Jadi dia akan nonstop full terinjeksi ke dalam aquascape kita. Jadi ketika kita akan coba stop, dia akan tertahan di satu tabung. Bisa mengakibatkan meledaknya si botol penampung dari si gas CO2 ini. Jadi itu tadi kekurangannya tidak bisa di stop. Terus untuk CO2 yang selanjutnya yaitu CO2 CSOD, citron dan baking soda. Ini sama juga ya. Sama juga dengan yang ragul tadi. Harga murah untuk jangka pendek. Bahan ada di sekitar kita. Peralatan juga sama. Ada di sekitar kita. Ada satu kelebihannya yang saya suka ya. Yaitu kita bisa langsung melihat atau kita langsung bisa mendapatkan gas CO2 ketika citron dan baking soda ini dicampur. Jadi dia akan langsung menghasilkan gas CO2. Berbeda dengan ragul tadi kita harus menunggu lama ketimbang si CSOD ini. Itu kelebihannya ya. Untuk kekurangan ya tadi jangka panjang kurang bagus. Kemudian untuk tekanannya juga ya. Tekanannya biasanya juga sudah mulai berkurang seperti ragi dan gula. Dan juga kurun waktu paling lama biasanya bertahan sekitar 7 sampai 5 hari. Itu juga tergantung berapa jumlah gas yang kita keluarkan ke dalam aquascape kita. Jadi itu kekurangannya ya, kurun waktu. Jadi tadi sedikit untuk si CO2 DIY, ada ragul dan CSOD. Terus CO2 yang paling terakhir ini yang saya paling rekomendasikan, yang sangat-sangat cocok untuk semua tank, yaitu CO2 tabung. Ya, CO2 tabung ini paling banyak dan juga paling cocok untuk semua ukuran tank. Apa sih keunggulannya? Ya pasti banyak keunggulannya. Kalau keunggulan yang pertama itu tekanannya stabil. Kemudian yang kedua gampang pengaplikasiannya. Kalau menurut saya keunggulan yang selanjutnya yaitu cocok untuk diaplikasikan ke semua ukuran akuarium atau ukuran tank aquascape kalian. Sangat-sangat cocok ya. Terus apa sih kekurangannya? Kalau kekurangannya yaitu dari segi harga si CO2 tabung ini, karena investasi awal kita itu pasti akan lebih mahal karena semua alat-alat atau equipment si CO2 tabung ini juga termasuk lumayan ya,
nanti kita investasikan beli tabung, kemudian regulator, kemudian bubble counter. Biasanya regulator dan bubble counter itu udah jadi satu paket ya. Kemudian ada diffuser juga, kita bisa juga tambahkan solenoid. Jadi itu ya kekurangannya, itu investasi awalnya itu akan lebih mahal, tapi sangat bagus untuk jangka panjang karena kita bisa nanti mengisi ulang si gas CO2 ini ketika sudah habis. Terus kekurangan yang kedua, tidak semua tempat ada pengisian ulang si CO2 ini. Biasanya terkadang kita harus menukar tabung atau membeli tabung yang baru lagi ketika CO2 kita sudah habis. Jadi itu kekurangannya. Jadi catatannya ya, untuk kalian yang akan menambahkan injeksi CO2 ke dalam aquascape, usahakan kalian menambahkannya atau menginjeksikannya 20 menit, 15 menit sampai 20 menit sebelum lampu menyala. Ya, seperti kata saya tadi, agar ketika lampu menyala, CO2 ini sudah terlarut dengan baik di dalam air dan bisa diserap dengan mudah oleh tanaman ketika akan melakukan fotosintesis. Jadi ingat ya, tipsnya kalian menambahkan CO2 20 menit sebelum 15-20 menit sebelum lampu menyala. Jadi itu tadi sedikit pembahasan tentang CO2. Dari ketiga CO2 ini menurut kalian yang paling cocok untuk tank kalian sendiri itu yang mana, dan sesuaikan juga dengan isi dompet kalian. Bisa kalian pakai CO2 tablet, DIY, dan juga tabung. Jadi sekian dulu pembahasannya untuk kali ini. Jangan lupa tetap main aquascape, jaga kesehatan, tentunya maju terus aquascape Indonesia.